Coba bayangin kawan-kawan semua ada di desa terpencil, jauh dari kota, nggak ada internet, cuma ada petani, ibu-ibu, anak kecil, ya yang lagi pada main, dan lu merasa aman di sana. Karena lu berpikir lu nggak ikut-ikutan perang, dan lu bersikap netral, ya pastinya aman. Tapi gimana jadinya kalau 3 hari ke depan desa yang lu tempatin sekarang itu jadi neraka yang sesungguhnya? Bukan karena bencana alam, tapi karena dihabisi tanpa ampun oleh pasukan militer elit yang paling mematikan. Dan yang bikin hati remuk, mayoritas korbannya adalah anak-anak. Kedengarannya kayak plot film horor gitu ya. Tapi sayangnya, ini adalah kisah nyata. Terjadi di sebuah desa kecil di El Salvador bernama El Mozote pada tahun 1981. Dan yang bikin gila, setelah kasus pembantaian ini terjadi, pemerintah negara El Salvador dan sekutu terkuatnya adalah Amerika Serikat kompak bilang kalau pembantaian itu adalah hoax dan cuma propaganda. Mereka berbohong demi menutupi sesuatu hal yang memang menguntungkan mereka sendiri. Tapi mereka lupa sesuatu hal. Manusia bisa dibungkam. Ya, dokumen bisa dibakar, tapi tanah dan sains forensik nggak bisa bohong. Dan hari ini gue akan ceritain satu kisah yang cukup lumayan kelam, terjadi di era Perang Dingin, ya di tahun 1980-an, yaitu adalah pembantaian El Mozote. Dan ada di channel Si Pelatih Ekskul. Oke nih, kita mundur dulu ke tahun 1980-an. Buat yang mau cari tahu ini apa sih terjadi sama El Salvador di saat itu kan, di tahun 1980-an. Singkatnya, di satu sisi rakyat jelatannya tuh udah miskin banget karena tanah mereka dikuasai sama oligarki. Nah, di sisi lain itu ada pemerintah diktator militer yang kejam. Ya akhirnya ada pecah belah, kemudian perang saudara. Nah, karena itu lagi eranya perang dingin, ya kan pastinya ada dua blok, antara blok barat sama blok timur. Antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat yang waktu itu masih di bawah Presiden Ronald Reagan. Itu panik dong. Karena mereka tuh takut kalau El Salvador itu jatuh ke tangan komunis Uni Soviet. Terus Amerika Serikat ngapain dong? Jadi Amerika Serikat itu mereka ngirim duit, bantuan, dan militer itu gede banget ya pokoknya. Bahkan mereka itu melatih satu batalion yang bernama Batalion Atacult yang dikomandoi sama Domingo Monterosa. Tanggal 11 Desember 1981, bayangin teman-teman ada di posisi ini nih. Prianya itu dipisah kemudian dibawa ke lapangan dan matanya ditutup. Dan langsung dieksekusi dari jarak terdekat. Bahkan beberapa ada yang dipenggal di gereja. Astagfirullahaladzim. Kok ada ya manusia macam kayak gini ya? Nah, disinilah nih kita akan kenalan sama salah satu nama yang harus kita ingat dari awal sampai akhir. Namanya adalah Rufina Amaya. Dia ini tadinya itu digiring bareng sama rombongan ibu-ibu. Tapi pas tentara lagi lengah, gara-gara kepulan asap yang cukup lumayan tebel ya, Rufina ini ambil kesempatan yang cukup lumayan nekat. Dia itu tuh menjatuhkan diri ke tanah dan nyelinap di balik semak-semak dekat pohon apel. Dia tiarap, tahan nafas, persis di sebelah lokasi eksekusi. Sumpah. Nah, di balik semak-semak itu, Rufina terpaksa mendengar hal yang paling jahanam yang bisa dilakukan manusia. Anak-anak kecil dikunci di dalam biara. Kemudian tentara-tentara elit itu
nembakin bangunan itu dari luar secara membabi buta. Nah, di dalam biara itu ada 4 anak Rufina. Yang paling tua itu umur 9 tahun dan yang paling kecil itu adalah 8 bulan. Rufina itu tuh dengar anak-anaknya teriak, "Mama, mereka membunuh kami." Tapi Rufina tahu sebenarnya. Cuma kalau dia keluar dari semak-semak, dia akan juga jadi korban. Dan dia harus kehilangan nyawa. Dan kebenaran desa ini akan terkubur selamanya. Total ada lebih dari 136 anak-anak yang harus kehilangan nyawa di ruangan itu. Bayangin nih, 136 anak. Itu kalau satu angkatan sekolah gua itu bisa sampai setengah lebih sih. Harus kehilangan nyawa. Nah, terusnya setelah teman-teman dengar kekejaman tadi, pastinya bertanya-tanya dong. Ini segila apa sih nih orang? Kok bisa sih dia ngasih perintah dengan jelas, dengan lantang, tanpa berpikir? Yang dipikir nih, orang ini stres gitu. Padahal ternyata Kolonel Domingo Monterosa ini, dia itu adalah perwira yang paling cerdas, paling dipuja, dan dianggap sebagai pahlawan di negaranya. Nah, ini Monterosa nih bukan sembarang komandan ya. Dia tuh adalah otak di balik batalion elit Atlakal. Dia tuh dilatih langsung oleh Amerika Serikat di Fort Bragg dan sekolah Amerika di Panama. Di mata anak buahnya tuh Monterosa orangnya tuh karismatik, berani, dan selalu memimpin di garis depan gitu. Kalau dianalogikan tuh kayak super soldier lah di pemerintahan mereka. Nah, tapi di balik karismanya itu, Monterosa tuh justru punya ambisi ya. Yang apa ya? Dia tuh mengadopsi taktik perang anti gerilya yang cukup lumayan ekstrim. Buat dia, menghancurkan pemberontak itu harus sekaligus menghancurkan ekosistemnya. Bagi Monterosa, warga di El Mozote itu, ya termasuk anak-anaknya itu, adalah bagian dari ekosistem yang harus dibersihkan. Wah, gilin orang sakit sih emang sih. Nah, terusnya ya, setelah kejadian di El Mozote ini, dia tuh justru bukannya insaf gitu. Monterosa tuh justru nggak insaf. Dia malah lebih agresif memburu partai sayap kiri atau kelompok gerilyawannya FMLN. 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 Nanti gue tulis di bawah deh. Nah, terusnya ya, musuh terbesarnya Monterosa tuh bukan cuma gerilyawannya, bukan cuma senjatanya, tapi juga sebuah stasiun radio ilegal yang bernama Radio Venceremos. Radio. Wow. Nah, Radio Venceremos ini tuh jadi apa ya? Corong propaganda gerilyawan yang setiap hari itu menyiarkan kekejaman militer di seluruh negeri. Monterosa tuh dendam gitu kan, setengah mati sama stasiun radio ini. Bahkan dia bersumpah bakal menemukan pemancar radio itu dan bakal hancurkan lewat udara. Tapi nih ya, obsesinya ini nih justru jadi akhir lubang kuburnya dia sendiri. Nah, di Oktober 1984 nih, 3 tahun setelah kejadian pembantaian El Mozote ini, Monterosa tuh memimpin operasi militer besar-besaran di Joa Teka, Morazan, yang gak jauh tuh dari lokasi pembantaian. Dan entah kenapa, di hari itu tuh dia ngerasa beruntung banget. Karena pasukannya berhasil nemuin lokasi pemancar Radio Venceremos yang selama ini dicari. Nah itu tuh Monterosa tuh senengnya bukan minta main kan, kayak wah gila nih menang besar nih. Terus dia langsung bawa pemancar itu naik helikopter pribadinya dibawa ke ibu kota sebagai trofi kemenangan yang bakal dipamerin ke media. Tapi Monterosa nih nggak tahu sama sekali kalau ternyata radio pemancar yang dia dapetin itu justru adalah jebakan kuda Troya yang paling jenius sepanjang perang saudara di El Salvador. Gile sini. Keren.
Nah, pemancar radio yang dibawa itu ternyata udah dipasang sama C4 yang dikendaliin dari jarak jauh sama tim gerilyawan yang udah ngintai gerak-geriknya. Terusnya pada tanggal 23 Oktober 1984 di sore hari, helikopter Monterosa tuh lepas landas terbang bersama beberapa perwira tinggi militer dan juga beberapa kru dokumen. Helikopter itu baru terbang beberapa kilometer di atas langit Morazan, melewati perbukitan yang gak jauh dari tanah tempat tumpah darah warga El Mozote. Nah, terusnya di darat itu tuh ada gerilyawan yang menekan tombol detonatornya. Dan boom, helikopter itu meledak berkeping-keping di udara. Dan Kolonel Domingo Monterosa, sang komandan batalion Atakal, tewas seketika di tempat bersama seluruh penumpangnya. Ya, tubuh pahlawan militer itu tuh yang dipuja-puja tuh jatuh hancur di tanah Morazan. Terusnya pemerintah El Salvador tuh shock berat dong, ya kan, kayak mereka tuh udah menetapkan Monterosa tuh sebagai pahlawan nasional dan rasanya bahkan kayak sempat diabadikan menjadi barak militer utama tuh namanya. Tapi bagi para korban yang selamat seperti Ibu Rufina Amaya ini, ya kematian Monterosa di langit Morazan adalah salah satu bentuk karma instan yang dibayar kontan oleh alam. Nah, meskipun Monterosa itu udah tewas ya, dan terhindar dari hukuman penjara di dunia, justru kematiannya itu membuka gerbang bagi PBB dan tim forensik pada tahun 1992 untuk membongkar semua dosa-dosanya tanpa ada sosok komandan yang bakal intervensi PBB ataupun tim forensik. Kemudian, ya Rufina Amaya ini nih akhirnya wafat di tahun 2007 pada usia 64 tahun. Sampai akhir hayatnya, dia tuh nggak pernah yang namanya lelah untuk bersuara. Kalau di El Mozote ini ada kejadian pembantaian yang cukup lumayan kelam. Dan dia pergi memastikan dunia tahu nama anak-anaknya yang telah dihabisi di malam itu. Itu dia kisah dari El Mozote. Ya, ini adalah salah satu sejarah yang lumayan kelam di era Perang Dingin. Dan bisa gue bilang ini adalah bukti bahwa ambisi politik yang maruk, yaitu kan mengalahkan rasa kemanusiaan. Gitu. Ya, kebenaran tuh mungkin aja itu bisa disensor, bisa dibakar, bahkan bisa dibilang tuh hoax sama Amerika sekalipun gitu kan, yang negara besar gitu. Tapi pada akhirnya kebenaran itu bakal selalu nemu jalan untuk bangkit ke permukaan. Nah, menurut teman-teman semua gimana nih? Tulis di kolom komentar di bawah gimana pendapat teman-teman nih soal kejadian pembantaian di El Mozote ini. Ya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe channel si Pelatih Ekskul. Dan gue Rizal, stay curious. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, goodbye.